Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku seiman, saudaraku sebangsa setanah air. Seperti biasa berjumpa lagi dengan saya Fares. Bagaimana kabar kalian teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, semoga dimudahkan rezekinya. Seperti biasa kali ini saya ingin kembali mengupload sebuah video, menyajikan sebuah video untuk Anda semua. Masih menampilkan video perdebatan atau diskusi saudara Bobson Samsil Simbolon. Kali ini lawannya adalah masih dari Kristen. Dia beraliran Pentakosta. Yang bernama namanya adalah seorang penginjil mungkin ya, dia bernama Joyce ya, Pak Joyce. Nah, Bang Joyce ini ternyata sangat tidak menyukai Katolik, pemirsa ya. Alasannya katanya karena Katolik itu menyembah patung, tapi ketika ditanya dia nggak pernah mengakui bahwa yang dia sembah itu adalah patung. Nah itu katanya dia nggak suka. Nah menariknya di sini dia berjumpa dengan saudara Bobson Samsil Simbolon yang seorang Nasrani, ya. Dan di sini dimintakan pendapat bagaimana terjadi diskusi ini, bagaimana tanggapan seorang Joyce itu ya, yang Pentakosta berhadapan dengan seorang Bobson Samsil Simbolon dari seorang Nasrani. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman semua. Namun sebelum itu jangan lupa untuk selalu mensubscribe channel ini, channel Fares A3, dan nyalakan notifikasinya. Nanti kalau saya mengupload video terbaru, Anda pasti tidak akan ketinggalan keseruannya. Dan yang tidak pernah saya lupakan lagi, satu lagi, yaitu sediakan 1 gelas kopi dan 2 batang rokok di sebelah dengan santai bagi yang perokok. Kalau yang tidak merokok jangan ditiru gitu ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, dimanapun Anda berada, siapapun Anda orangnya, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, khususnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia ini. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana akunnya Bang Nander ya? Udah nggak dibawa. Ayo Om Bob sambil edukasi dikit Joyce ini Om Bob. Silakan kalau Om. Mas Nander naik ini saya nggak bisa ngomong. Ini gue bilang. Nah, ini gini. Sebentar. Gini Joyce, Bang Bob ini adalah seorang Nasrani, percaya Yesus juga. Iya. Posisinya kalau gue bilang sama kayak lu gitu, orang-orang baik gitu. Nah ini kalau orang baik kayak begini tapi beda konsepnya,
Lu masih mau mengkritik gak coba? Pengen tahu. Ini yang gue kritik tuh sama kayak tadi tuh Kristen yang nggak ngelakuin syarat. Ya jelas dianggap berbeda, ya kan? Jelas gue dianggap berbeda. Karena apa? Ada gue nggak bilang semua, tapi ada. Satsugi, assalamualaikum. Oh, iya. Joyce, volumenya digedein lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joyce volumenya gedein dikit bro. Oke. Udah kedengeran belum? Masih agak kecil, beda yang pertama. Sama aja. Kemarin tuh bisa gede tuh. Gimana caranya tuh? Iya. Ini udah gede belum ya? Kecil banget, menyek-menyek loh. Sama aja. Ya kalau mau gede panggil Mak Airat nanti besar. Ya juga. Salah benda. Salah. Bentar, ini Joyce pakai loudspeaker atau pakai earphone? Gue pakai earphone. Nah ini udah Tadi pas. tapi gue udah lepas. Nah, ini bagus. Ya, sip lanjut lah, gas. Nyimak lagi. Oke, jadi Nyimak lagi. sebelum itu gue bilang gini, banyak Kristen yang menganggap itu Pantekosta berbeda. Karena apa? Banyak kekristenan, gue nggak bilang semua, tapi rata-rata, hampir semua, tapi nggak semua. Makanya gue bilang, satu, mereka tuh cuma KTP, nggak ngelakuin apa yang Yesus lakukan, gitu loh. Dan ujung-ujungnya Kristen Pantekosta dibilang, wah, si Kristen Pantekosta itu sesat lah, apalah begini. Padahal enggak, kita cuma ngikutin Yesus kok, apa yang Yesus lakukan, gitu loh. Lu yang cuma KTP doang nggak ngelakuin, gitu kan? Yang ngaku-ngaku menyembah Tuhan nggak ngelakuin. Itulah kenapa dibilang agak sedikit itu. Padahal enggak, kita sama, kita apa yang Alkitab bilang itu kita lakukan, gitu loh. Tapi nggak semua, nggak semua ada Kristen yang seperti itu. Ada juga yang gue tahu Kristen di Protestan itu benar. Sama juga Kristen yang di Ortodoks, mereka juga melakukan hal yang benar, gitu loh. Kalau Katolik? Oh, kalau buat gue pribadi itu udah jauh melenceng. Kalau buat gue, Katolik melenceng. Parah. serius gini loh. Hidup Pantekosta. Karena kenapa? Satu, ini buat gue pribadi ya. Kalau ada yang dengar atau itu, terserah lah. Tapi ini pendapat gue pribadi. Tersinggung ya nggak apa-apa. Urusan hati lo sama Tuhan, ya kan? Mantap. Satu yang gue nggak suka, mereka tuh nyembah patung. Tapi ketika ditanya, gue nggak nyembah patung, gue nggak nyembah patung. Joyce, ada aja lo Joyce. Langsung. Nah, oke, itu untuk Katolik. Tapi cuma kan Katolik nggak ada nih, jadi kita nggak usah bahas lebih lanjut. Nanti aja kalau ada. Itu banyak kok apologetnya. Nah, sekarang kalau Nasrani yang Bang Bob ini gimana menurut lo? Lu nggak usah takut sama orangnya ada kalem kok. Enggak, maksudnya bilang aja Bang, gua nggak apa-apa dibilang goblok pun nggak masalah. Enggak. Kok apa hubungannya? Enggak. Maksudnya kalau Katolik kita nggak usah karena apologetnya nggak ada. Nah, ini yang ada aja nih Nasrani kan. Kalau gua inget-inget kemarin tuh Joyce bilang ya Kristen sama Nasrani itu beda. Nah, ini Nasraninya ada nih, tapi percaya Yesus. Yang ya gimana? Iya. Bisa prolog Bang Bob. Ayo Bisa duluan prolog aja dulu. nih Bang Bob, ayo. Bisa prolog Bang Bob. Saya dulu ya. Ya, jadi kalau bisa nanti pas saya bicara jangan disela dulu ya. Siap. Jadi saya itu bukan Nasrani tapi Nasaroh ya. Nah, kemudian Masya Allah. kemudian yang dibicarakan oleh Bang Umar dengan Bang Joyce tadi sebenarnya itu kalau menurut saya dua hal yang benar. Bang Umar benar, Bang Joyce benar, cuman Bang Umar itu lebih kepada secara akademis lalu secara formil tentang kekristenan di Indonesia. Karena di Indonesia itu Katolik, Protestan, cuman yang dua itu aja. Lain dari situ tidak ada. Maka di luar Katolik itu semua masuk ke kamar Protestan. Makanya Bang Umar tadi sebutkan di PGI ya, di Kementerian Agama itu ada kamarnya kamar Protestan, semua kamar Protestan. Begitu. Tapi kan Bang Joyce menjelaskannya itu dari sisi pemahaman doktrinnya, ya, tata ibadahnya, kemudian aliran yang dari tadi Bang Joyce tekankan itu beda, aliran Pentakosta sama karismatik itu beda gitu ya. Artinya Bang Joyce itu menjelaskan dari dalam, Bang Umar itu menjelaskan dari luar, begitu. Cuman yang saya bingungkan juga, kalau kayak HKBP ya,
HKBP itu kan itu Nommensen, itu misionarisnya Nommensen langsung datang dari Jerman menyebarkan ajarannya di tanah Batak, maka terbentuklah HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Nah, kalau Nommensen ini atau HKBP ini dominan disebut Lutheran, ya, karena induknya adalah Martin Luther. Nah, kemudian yang kalau kita kembali ke Protestan, memang beberapa kali di channel Damai Kasih Channel ya, yang disebut Bang Umar tadi, itu banyak dikupas tentang sejarah gerejawi. Dan saya juga mendengar apa yang dijelaskan Bang Umar itu juga terjelaskan di DKC, Damai Kasih Channel. Bahkan mereka menjelaskan itu berdasarkan tulisan-tulisan, by data, begitu ya. Nah, tetapi Bang Joyce, kita harus lihat juga di dalam kekristenan peran Bapak Gereja itu sangat besar. Sangat besar karena tiangnya adalah Bapak Gereja. Kalau Bapak Gereja nggak ada, mungkin Kristen ini nggak tahu udah terbagi berapa dia, mungkin ada ribuan ya, ribuan itu. Tetapi itulah pentingnya Bapak Gereja. Memang di sebagian banyak kalangan Kristen nggak penting Bapak Gereja, yang penting lakukan aja apa yang ada di Alkitab. Tetapi kita lupa Alkitab itu di kanon itu atas karya atau atas dari perbuatan ataupun pekerjaan dari bapak-bapak gereja. Kalau bapak-bapak gereja dulu tidak mengkanonkan Alkitab itu, yang ada perjanjian lama perjanjian baru itu, maka itu tidak akan tersusun. Tidak akan tersusun. Artinya sebenarnya kalau ditimbang, ini sama-sama menurut saya ya, kalau tidak ada bapak-bapak gereja juga kita nggak bisa mengenal Alkitab itu seperti apa. Dan Alkitab itu tidak akan pernah ada. Kita bedakan ya Injil ya, kitab contoh seperti kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memang sudah ada. Tapi kalau tidak dikanonkan, itu tidak akan ada di dalam perjanjian baru. Begitu, artinya peran mereka sangat penting. Kemudian peran mereka itu untuk mempertahankan ajaran itu memang sangat penting. Makanya ketika berbagai dialog saya mendengar teman-teman seperti Bang Joyce ini yang lebih kepada bukan bergantung kepada bapak gerejanya atau pengajar-pengajarnya, tapi langsung aja deh, Yesus bilang ini kerjakan, Yesus bilang ini kerjakan, Yesus lakukan ini kerjakan, lakukan ini kerjakan, begitu. Tetapi nanti akan muncul lagi, kalau kita ini bukan lahir dari bapak-bapak gereja terlebih dahulu, maka kita ini lahir dari mana? Gitu ya, kita lahir dari mana? Memang tidak ada batasan, tidak ada aturan bahwa yang lahir dari Katolik itu ya nggak bisa memiliki pemahaman sendiri. Tidak ada aturan yang mengikat seperti itu. Tetapi sanksinya ya itu dijadikan bidat, ya dibidatkan. Begitu, berdasarkan teologi, berdasarkan pemahaman, berdasarkan kerangka akademik bapak-bapak gereja maupun sarjana-sarjana Kristen ya. Tentu kan pengajaran ini harus berbasis ilmu. Ya, kalau di dalam Islam itu sanad ilmunya ya. Ini datang dari mana begitu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan begitu. Nah, cuman yang sampai saat ini yang belum terjawab sama saya pernah mendengar begini. Ternyata ada pengakuan dari saudara kita juga, dari teman kita juga yang Pentakosta ataupun karismatik, mereka mengaku mereka bukan dari Lutheran atau Martin Luther, tidak. Mereka mengaku itu lahir dari Prancis, dari Calvinis. Itu loh, Calvinis, Calvin ya, Calvin. Calvin itu kan dalam waktu yang berdekatan ketika peristiwa 95 tesis Luther. Sehingga pada saat itu ketika gerakan Luther terjadi, orang menganggap gerakan Calvinis itu serupa atau efek kejut dari gerakan Luther. Itu loh. Itu yang saya kemarin coba pahami dari penjelasan teman kita. Makanya saya sebenarnya bingungnya itu kenapa di Indonesia mereka dimasukkan ke kamar Protestan, kenapa mereka nggak punya kamar sendiri gitu. Padahal mereka jemaatnya sudah cukup banyak ya.
gerejanya sudah cukup banyak, ya, pendeta-pendetanya sudah cukup banyak. Tapi kenapa mereka nggak punya kamar sendiri? Kenapa harus masuk ke kamar Protestan gitu? Atau dibuat dong kamar Calvinis gitu ya, atau kamar apalah namanya begitu. Jadi mungkin itu dulu dari saya, Bang Umar. Ya lanjut. Bang Hendy, Bang Kores atau Pak Joyce nih? Atau Kan coba Pak Bang Joyce. Joyce dulu dijawab yang enggak saya sih, tanya tadi. Kenapa nggak dibentuk kamar sendiri, jangan di Protestan gitu? Itu kitanya juga mau seperti itu, tapi tanya ke pemerintah kenapa nggak bisa dipisahkan gitu. Iya kan? Tanya ke pemerintah kenapa nggak bisa dipisahkan. Jadi kita aliran Pentakosta itu dimasukkan ke Protestan. Makanya kalau ditanya sama Bang Umar, tapi Protestan kan? Gue bilang itu kategorinya Protestan, tetapi alirannya Pentakosta. Nah, makanya kan ada yang nggak ngerti kan? Kalau ditanya kenapa nggak bisa, kembali lagi kepada pemerintah. Kenapa nggak bisa ya dipisahkan? Karena yang setahu gua di Indonesia cuma menganut 5 agama. Nah, kalau umpama mau dipisahkan lagi jadi 6 dong agama. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kamarnya doang yang dipisah gitu, jangan Protestan gitu. Karena kan sebenarnya yang dijelaskan Bang Umar itu betul, ya itu di Indonesia Protestan. Karena selain Katolik Protestan gitu. Iya kan cuma dikenal kan begitu. Padahal kita kalau ditanya, kalau dimasukin KTP mana? Protestan, iya kategori Protestan. Tapi aliran mana? Kita bukan aliran Protestan. Sebentar, saya protes dulu. Jangan salahkan pemerintah. Pemerintah nggak mengintervensi akidah Anda. Anda aja yang salah kebanyakan denom. Terus kalau menurut Bang Joyce nih, seandainya dibuka kamar gitu, itu cocoknya kamarnya apa sih? Calvinis namanya atau apa sih? Kalau gue langsung aja Pentakosta gitu loh, sama seperti Protestan kan, dia nggak tulis siapa bapak gerejanya kan, langsung Protestan gitu kan. Kalau gue langsung aja Pentakosta kalau dikasih ruang gitu. Ngapain lagi harus tulis langsung aja Pentakosta, aliran Pentakosta kan, ketahuan kan? Gitu. Itu kalau gue sih pribadi ditanya. Tapi sudah benar katanya Bang, apa tadi siapa bilang? Jangan salahkan pemerintahnya. Itu gue akui benar, karena dari turun-temurun juga sudah seperti itu. Ya mungkin dari kitanya sendiri yang memang terlalu banyak denomnya. Yang mungkin nggak ada peraturan di Kristen yang membuat batasan-batasan untuk kenapa harus banyak denomnya. Gitu. Makanya Joyce lu ikut gua aja biar nyaman. Ini gue ikut Yesus. Gitu loh. Gue ikut Yesus nyaman, gue udah nyaman ikut Yesus. Bang Handi juga ikut Yesus itu. Ya. Bang Handi lebih taat lagi sama Yesus. Sholat maghrib itu kan sholatnya Yesus itu. Betul. Yesus berdoa, gue berdoa. Yesus sujud, gue sujud. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku utusan, gue akui diutusan. Ya, gue sama. Yesus berdoa, Yesus sujud, gue juga sujud. Tapi Yesus nggak pernah ngakui dirinya Tuhan, lu Tuhan kan dia. Itu masalah kan? Lo ada Yohanes 13 ayat 13, buka dong baca. Ya itu tambahan belakang, itu kurios. Bukan enggak. Kalau di pemahaman kita Pentakosta udah jelas itu titik gitu loh, nggak bisa dirubah. Dari mana kurios? Pemahaman siapa? Dari mana kurios menjadi God? Bro, dari mana kurios menjadi God? Tergantung pemahaman siapa. Sekarang pemahaman dari mana? Ya inilah kalau terlalu bebas. Makanya jangan salahin pemerintah, lu kebebasan. Jadi lu salahin pemerintah lagi. Pemerintah memang sudah dari turun-temurun begitu ya. Udah berarti memang jangan teologis. Nah, kembali Bang Bob. Lanjut. Nah, karena begini, kalau menurut saya ya, memang karena ada satu apa ya, kalau bahasa kebablasan kan tidak etis dikatakan kebablasan. Dan mungkin Bang Umar nanti yang bisa menjelaskan apa bahasa akademisnya yang saya maksud ini ya gitu. Karena banyak kita ini ketika membaca Alkitab itu kita mengesampingkan siapa penulisnya, apa tujuan dari penulis itu, sehingga kita memberikan tafsir berbeda dari maksud dan tujuan si penulis menuliskan kitab itu. Ya, contoh Yohanes 1 ayat 1. Nah, ada nggak kita yang sudah memahami betul kitab Yohanes itu, penulis kitab Yohanes itu maksud dan tujuannya apa menuliskan ayat itu? Gitu loh. Apa maksudnya? Sehingga kita tidak terbawa dengan
pemahaman dan pengertian kita sendiri, gitu loh. Karena kan si penulis menuliskan tulisan itu ada dong tujuannya, nggak mungkin nggak ada tujuan, nggak ada maksud, pasti ada, begitu. Karena kalau kita menafsirkan berbeda dari tujuan, maksud dan tujuan si penulis, maka di situ nanti akan terjadi pergeseran makna dari tulisan itu, dari pengertian itu tadi, gitu. Jadi menurut Bang Joyce nih, apakah itu penting bagi kita ketika seperti Bang Joyce tadi bilang Yohanes berapa itu? Apakah kita tidak terlebih dahulu memahami masing-masing Injil itu? Nah, Injil Yohanes itu dijelaskan, menjelaskan tentang siapa Yesus itu, lebih menjelaskan tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Kalau Injil Yohanes. Ini yang keliru nih. Bukan keliru, ini di ajaran Tuhan. Saya coba ikutin Bang Joyce. Nah, ketika Yohanes bertujuan menuliskan tentang keilahian Yesus, begitu. Ya. Yohanes ini berarti sebelumnya tidak tahu ada ilahi yang lain, atau ada ilahi yang sudah ada, yang sudah menyatakan dirinya ada sebelum dan pada saat Yesus itu ada. Kenapa dia berusaha menceritakan ada keilahian gitu? Dia menjelaskan dari sisi Yesus itu, dari ke sisi Yesus yang lain yang keilahiannya. Itu Injil Yohanes. Dia lebih banyak menjelaskan tentang pribadi Yesus, keilahiannya Yesus. Gitu. Iya, berarti apakah sebelum menulis itu, bagi seorang diri Yohanes ada ilahi yang selain ilahi di perjanjian lama, begitu maksud saya? Oh, ilahi di perjanjian. Dia kan tulis itu di perjanjian baru. Injil itu ada di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Iya, ketika dia menuliskan dia pasti tahu sudah ada. Dia kan pasti pengikutnya, dia kan pasti menyembah Allahnya Musa juga dong. Kalau gini Bang Bob, apakah Yohanes tidak pernah baca Ulangan 6:4? Itu loh maksudnya. Iya, maksud saya itu gini. Si Yohanes ini, si penulis ini sebelumnya itu kira-kira agamanya apa gitu? Yang gue tahu kan Yohanes itu Yahudi kalau nggak salah. Iya kan? Iya, banyak Yahudi, ya, Bang. Kan Yahudi agamanya apa? Gitu loh. Saulus juga Yahudi kan? Yahudi itu suku. Iya, itu sukunya orang Bani Israel sebenarnya. Iya, tetapi agamanya? suku itu kepercayaannya. Agama Judaisme dia. Judaisme. Iya, karena begini Bang. Kalau kita bicara murid Tuhan Yesus itu kan nggak ada yang dari kecil Bang. Semuanya kan dari usia dewasa ya. Apa? Murid Tuhan Yesus itu kan nggak ada yang dari kecil dia jadi murid Tuhan Yesus. Semua kan udah ketemu dewasa. Iya, gitu ya. Pada saat itu memang semua sudah dewasa semua. Terus dijadikan murid. Nggak ada yang dididik dari kecil. Nah, karena kan begini Bang. Saya contohkan ya. Zaman sekarang ini contoh. Dia sebelumnya Islam. Tapi kemudian menjadi Kristen. Ya. Tentu karena dia sebelumnya Islam akan terkonsep kerangka berpikir yang bertahun-tahun dia menjadi Islam. Nah, kira-kira Yohanes ini sebelum menuliskan kitab itu, kerangka berpikir dia, cara pandang dia terhadap ilahi itu dilatar belakangi apa? Dilatar belakangi karena dia melihat bagaimana Yesus ketika Yesus hidup di dunia ini. Ya, sebelumnya Bang. Sebelum berarti Yesus belum hidup. Bukan. Dia nulis itu karena terinspirasi dari kehidupan Yesus waktu di dunia ini, dan dia lihat dari sisinya keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Iya. Akhirnya dia tulis itu. Kalau ditanya dari mana sampai dia dapat inspirasi buat nulis itu, ya dari Yesus sendiri. Contoh dia ngelihat coba contoh gini. Oke. Sebelum dia menuliskan Injil itu ya, sebelum menulis Injil, bukan sebelum Yesus ada gitu loh. Kira-kira nih, contoh kayak Simon Petrus ya. Simon Petrus bertemu, ikutlah denganku, jadilah kau penjala manusia, begitu ya. Nah, sebelum dia ikut Yesus itu, Simon Petrus ini kepercayaan dia apa sih gitu? Kalau gue nggak salah ya, Simon ini ada itu di buku gue lupa. Jadi di Yahudi itu ada berapa
kepercayaan gitu loh. Ada yang satu, gue lupa kalau ada yang tahu yang bisa jelasin gitu. Di Yahudi itu ada yang anti pemerintah itu bahasanya apa gitu kan, gue lupa. Terus hilang. kayak dia Putus-putus Bang Joyce, suara Bang putus-putus. Terus putus. kalau Petrus itu gue lupa. Tapi yang pasti yang gue cuma bilang kalau Yohanes itu dia nulis tentang Injil Yohanes, bagaimana dia terinspirasi dari kehidupan Yesus waktu selama di dunia ini, dan dia mengambil dari sisi ketuhanan berbeda dengan manusia biasa. Mujizat. Mungkin itu mujizat yang dia anggap, kan kalau ditanya kenapa, atas latar belakang apa sampai Yohanes, mungkin dia lihat sisi-sisi itu dan dia mencoba menjelaskan tentang keilahiannya Yesus melalui Injil Yohanes gitu loh. Nah, kenapa saya tanyakan itu Bang, begini Bang. Kita saja tadi ya, Abang jelaskan Bambang Nursena, Bambang ini, Bambang itu ya. Bambang Pamungkas enggak loh? Terus Bang Palen jelaskan Arnius, us lah. Dari tadi itu yang dijelaskan. Ternyata orang-orang ini Bang, ketika menuliskan penjelasan atau memberikan penjelasan, konsep pemikiran, cara pandangnya itu sangat berpengaruh Bang, terhadap pendapat atau terhadap penjelasan yang mereka sampaikan. Contoh, kayak Abang nih tadi ya, bicara kita. Bagi Abang yang penting ikuti kata Yesus, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, yang gitu. Atau itu maksudnya yang diambil itu maknanya. Kenapa ya sampai ditulis ayat seperti itu? Nah, maknanya apa? Itu loh yang kita lakukan. Nah, oke, itu kan itu Abang kan. Tentu kan itu Abang berpikir gitu kan, ada yang melatar belakangi kan Bang. Tentu yang menumbuhkan pemikiran atau pemahaman Abang seperti itu kan ada yang melatar belakangi. Begitu juga dengan yang Katolik Bang. Nah, artinya kita ini Bang, penulis-penulis kitab itu sama kayak kita. Gitu loh. Kita dilatar belakangi konsep cara berpikir, pendidikan, pengetahuan, wawasan gitu. Nah, pada saat Yohanes menuliskan tentang keilahian Yesus itu, apakah sebelum menulis ya, apakah sebelum menulis Injil itu, bagi Yohanes, dia memang belum kenal Tuhan atau belum kenal ilahi, atau dia sudah ada kenal ilahi atau kenal Tuhan? Gitu loh. Nih, itu yang membingungkan buat saya. Logikanya gini, orang kalau nggak kenal, ngapain dia nulis tentang biografinya orang? Contoh, tulis tentang maksud aku gini, coba dipahami Bang. Kalau gue mau tulis tentang Presiden Habibie, gue harus kenal dulu bagaimana Presiden Habibie, bagaimana kehidupannya. Coba memahami dulu. Maksud aku. Keimanan Yohanes itu apa sebelumnya gitu loh maksudnya. Iya gitu. Bukan dia tidak kenal Yesus, dia kenal. Cuman kan dia kenal Yesus itu kan setelah dia berusia berapa gitu Bang. Yang pasti dia ada punya waktu yang lama sebelum tidak mengenal Yesus, lalu kemudian mengenal Yesus, kan begitu Bang. Nah, sebelum mengenal Yesus ini, Yohanes itu dia yang melatar belakangi kerangka berpikirnya, kehidupan dia. Kira-kira apa ya Bang? Sebelum kenal Yesus? Iya gitu. Ya, kalau kayak Simon Petrus kan kenalnya kan di danau gitu. Karena dia orang dari sana ya, tentu pasti pemikirannya Yudaisme. Sebelum dia kenal Yesus pasti pemikiran, karena dia orang sana. Tapi ketika dia kenal, ini pakai bahasa gua ya Bang ya. Ketika dia kenal Yesus secara pribadi, ya pemikiran dan pola pikir itu berubah. Oke, nah sebelum berubah itu maksudku Bang, kira-kira apa dia? Ya, gue nggak tahu ya, sebelum dia berubah pasti tentang Yudaisme. Itu Yudaisme itu apa lagi tuh Bang? Itu nggak tahu, gue nggak tahu itu. Apakah Taurat? Apa percaya Taurat gitu? Apa? Pasti orang Yahudi percaya Taurat lah. 5 kitab Pentateuch, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang kan di Taurat itu kan dia ada ilahi Bang. Kenapa dia percaya Taurat sebelumnya? Di Taurat itu ada ilahi, terus kenal Yesus. Kenapa jadi menceritakan ilahi Yesus lagi? Bahasa gua, dia mengalami perjumpaan pribadi secara pribadi bersama Yesus. Dia ngelihat ya, kalau dia percaya Yesus itu ada sisi keilahiannya, ya gue mau bilang apa gitu loh. Masa gue mau paksain?
Berarti setelah melihat keilahian Yesus, Yohanes itu tidak percaya ilahi yang ada di hukum Taurat lagi, di Taurat. Kalau gue pelajari, dia tetap percaya bahwa Allah itu cuma satu. Enggak, yang di Taurat. Tadi kan dia sebelum kenal Yesus kan percaya Taurat gitu loh, Bang. Iyalah, orang Yahudi semua tahu tentang Taurat. Nah, berarti Yohanes ini setelah dia menuliskan itu mengenal keilahian Yesus itu. Ini sebelum penjelasannya abang, gue bilang aja gini, Yesus aja ketika dia mengajarkan banyak orang Yahudi tolak Yesus, gitu loh. Janganlah kita contohkan yang menolak. Kalau abang contohkan yang menolak, ya nggak nyambung ceritanya. Ya karena pertanyaan abang sudah menjurus ke itu sama, jadi gue langsung kepada intinya gitu loh. Bukan, maksud aku si Yohanes ini loh, Bang. Ya Yohanes kenapa kan bisa itu, padahal kan dia menganut Yudaisme. Kenapa sampai dia bisa percaya Yesus itu punya keilahian, sedangkan orang Yahudi aja nggak percaya Yesus? Boleh saya potong dikit gini aja deh, Mas Joyce, apakah agamanya Yesus waktu hidup dengan Yohanes waktu hidup sama atau beda? Yesus datang dia nggak bawa agama, Nah itu aku sepakat. Kepercayaan Yesus dengan Yohanes sama nggak? Lo beda lah. Yesus itu kalau menurut gue, Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Yohanes itu manusia. Jadi jangan dibilang kepercayaannya Yesus sama Yohanes itu sama. Oh, berbeda ya. Kalau Yesus itu datang tidak membawa agama, dia mengajarkan bukan. Yesus waktu datang di muka bumi dia bertuhan atau bagaimana? Masa dia bertuhan? Gue nggak goblok amat gitu yang menuhankan manusia, enggak. Indah, Yesus waktu ada di muka bumi dia menjadi manusia. Iya, waktu sebentar, Bro. Waktu Yesus datang ke muka bumi, Yesus ini mempunyai Tuhan atau tidak? Mempunyai itu. Pertanyaannya Yesus ateis sih. Loh, pertanyaannya udah salah. Baru pertanyaannya udah salah. Gimana gue mau jawab? Berarti Yesus tidak bertuhan. Iya. Ateis dong. Loh. Gimana sih lu? Ini, gue bedain. Ateis itu tidak melakukan kebenaran firman. Tidak bertuhan, tidak mengenal Tuhan. Orang banyak boleh nggak bertuhan, tetapi ya udah, ya usah bahas ateis. Sekarang Yesus ini waktu di dunia ini, dia bertuhan atau tidak? Enggak lah, dia Tuhan itu sendiri, masa dia bertuhan? Oke, dia nggak bertuhan. Jadi ada dua Tuhan dong. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. 13 ayat 13. Bentar bang. Coba kata Yesus ini begini bang. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Maksud Yesus? Itu gue tahu penjabarannya itu maksudnya apa. Kamu menyembah itu yang maksud yang ditujukan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menyembah Allah yang mereka tidak kenal, sedangkan bukan bang, itu kepada perempuan bang, perempuan Yunani itu bang. Perempuan itu binatang, kan gue bilang kepada orang, perempuan itu binatang. Gini aja bro. Iya, jadi Yesus di situ bukan termasuk kami ya. Perempuan itu orang atau binatang? Enggak, di situ kan gini, Yesus ngomong sama perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus berkata, kami menyembah yang kami kenal. Apakah Yesus tidak termasuk kami di situ? Kami itu Yesus maksudkan orang-orang yang mengikuti Yesus menyembah apa yang dia kenal. Berarti Yesus nggak termasuk kami ya? Ya iyalah. Dia misalnya gini ya, kami ini saya ngomong nih. Yahudi. Bentar bang, ini saya ngomong kami di sini sedang berdebat dengan Bang Joyce. Berarti saya bukan termasuk yang ada di sini bang. Kenapa? Ini saya kasih contoh nih. Kami malam ini sedang berdebat dengan Joyce. Berarti saya tidak termasuk di komal ini. Termasuk. Nah. Ketika Yesus berkata kami, kenapa Yesus Anda pisahkan? Sekarang gue jawab, kami di sini berdebat dengan abang juga. Kami di sini mungkin di bawah gua ada yang nulis-nulis, ada yang itu mewakili juga. Yang gue omongin. Mereka mungkin nggak bisa bersuara, tapi gue mewakili. Kita berenam aja di sini dulu. Iya. Jadi ini yang di komal aja. Ini contoh di komal. Jangan bawa yang di bawah lah. Jangan di bawah. Ini yang di komal ini loh. Saya kasih contoh, kami berarti
kalau yang bentar bang, ini contoh yang logis saja. Kami sedang berdebat dengan Joyce. Apakah saya tidak ada di Komal ini? Ada. Sekarang gue bilang, kami sedang berdebat dengan abang. Apakah ada orang yang mungkin setuju? Bentar. Sekarang gini, Yesus berkata kami menyembah yang kami kenal. Kenapa Yesus Anda buang dari antara kami itu? Orang-orang yang menyembah dan melakukan kebenaran. Yesus mewakili itu sedang berbicara. Gitu loh. Begini aja Joyce. Memang susah. Joyce gini nih, saya persingkat. Bentar, ini saya tanya sama Bang Bob. Gimana itu maksudnya Bang Bob? Bang Bob ini Kristen HKBP nih. Silakan Bang Bob. Apa maksud Yesus kami gitu? Apakah Yesus bukan termasuk kami, Bang? Silakan Bang Bob. Ya, dia kan di situ berbicara sebagai manusia ya. Dan punya wujud, punya rupa, dan kemudian ada orang lain bersama dengan dia. Tentu ketika dia berbicara kami itu, ya Yesus ada di antara mereka bersama-sama itu. Mantap. Nah, ini jawaban betul, nggak usah diputer-puter. Iya kan, berarti kan Yesus mewakili orang yang tidak bisa bicara, dan Yesus sedang berbicara kepada perempuan itu, orang itu. Nah iya, berarti kan Yesus itu termasuk bertuhan dia di situ. Loh enggak, mana orang dia. Biarin pada nggak apa-apa. Gimana dia mau bilang dia bertuhan? Om Bob bisa diluruskan Om Bob. Ini bagaimana kalau di pengadilan ini Om Bob? Gue rasa Om Bob ngerti kok. Kalau Om Bob Kristen dia pasti ngerti. Justru saya mau tanya ini sama Bang Joyce biar saya ngerti. Nah, saya coba ikutin apa yang disampaikan Bang Joyce ya. Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus itu Tuhan sejak kapan Bang Joyce? Apakah sejak di kandungan Maria atau setelah lahir ke dunia? Gini, Om Bob Kristen kan? Om Bob Kristen belajar nggak tentang kejadian? Lah kalau saya tahu kan nggak mungkin saya tanya. Oh berarti nggak tahu ya? Berarti gue jawab gini. Makanya saya tanya. Dari sebelum penciptaan dunia ini dia udah Tuhan. Sebelum Adam ada, Yesus itu udah ada. Oke. Itu loh, itu aja gue kunci jawabannya. Oke. Jadi jangan bilang kapan Yesus dituhankan gitu loh. Bukan dituhankan, pertanyaan tadi kan saya ngikutin. Bang Joyce bilang kan Tuhan inkarnasi ya tadi ya. Ya, berinkarnasi menjadi manusia. Nah, berinkarnasi menjadi berarti ketika dia menjadi Tuhan itu masih Tuhan atau sudah jadi manusia? Pada saat dia di bumi ada sisi jasmaninya. Nah, kalau berbicara tentang sisi jasmaninya, berarti berbicara tentang fisik manusianya. Makanya kan ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menjelaskan tentang sisi-sisinya Yesus. Dia lebih menjelaskan tentang sisi keilahiannya Yesus, ketuhanan Yesus. Sedangkan Matius lebih menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Dia lihat Yesus itu dia menjelaskan, oh ini loh kemanusiaannya. Ketika sampai kepada Yohanes, dia lihat tentang sisi keilahiannya Yesus. Iya. Gitu loh. Makanya dijelaskan lebih banyak tentang berbicara tentang ketuhanan. Jangan ke kitab dulu Bang, nanti saya nggak sanggup mengolahnya. Maksud saya, pertanyaan saya itu kita step by step dulu kan gitu. Berarti sebelum di kandungan Maria juga sudah Tuhan. Iya. Nah, jangankan sebelum di kandungan Maria, sebelum Adam pun jatuh, dia itu sudah ada di sorga. Oke. Nah, ketika ada di rahim Maria, Tuhan itu masih di sorga atau sudah di rahim Maria? Ketika ada di rahim Maria, itu dikandung oleh benih Roh Kudus. Kalau Bapak belajar, rata-rata orang Kristen tahu. Iya. Ada benih Roh Kudus. Nah, kalau benih Roh Kudus berarti itu siapa? Nanti kalau Roh Kudus. Kalau apa benih Roh Kudus? Berarti kalau Bapak tahu tanya seperti itu. Bukan, justru yang saya ketahui bukan benih. Tidak ada di Matius itu. Nggak ada. Itu bayi yang ada di kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, bukan benih. Iya, itu dikandung benih Roh Kudus yang dikandung. Coba deh. Gimana? Coba buka Matius itu, baca lagi. Katanya baca Om Bob, gini aja biar nggak muter. Gini aja tanya Om Joyce, Bunda Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Pada saat dia jasmaninya dia melahirkan Yesus. Enggak, melahirkan manusia atau Tuhan? Dia melahirkan Yesus. Nah, kalau dia melahirkan Yesus yang dibawa oleh dari benih Roh Kudus,
berarti dia ada itu benih. Yesus yang di mana? Biarin. Bentar Bang Hendy. Itu ayatnya di mana itu Bang Joyce? Benih dari Roh Kudus. Di mana itu ayatnya? Yang ada sperma Daud malah. Bang, yang abang baca itu Bang, yang ada malah sperma Daud. Boleh apa? Yang ada di sana di itu dikatakan berasal mengandung dari Roh Kudus. Kenapa? Suami apa tadi? Memang nggak dijelaskan secara apa pengertiannya ditulis secara itu ada begini tulis. Tapi kalau kita belajar ada makna penafsirannya di situ. Nggak semua kan ayat ditulis dengan jelas. Kalau abang Kristen, abang tahu suka baca Alkitab, ada ayat-ayat yang kok membingungkan ya kita harus mengartikannya. Tapi ada ayat-ayat yang kita memang harus mengartikan. Kalau ayat-ayat yang sudah tidak perlu diperhatikan, satu, jangan membunuh. Bukan. Jangan berzina. Ya itu gue perjelaskan gitu. Yang kemana-mana lah. Tadi kan aku yang bantai itu bang bilang benih ya. Di Matius 1 ayat 20. Di situ dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau nggak ditulis, kenapa Abang Pandian bilang itu benih? Ya itu benih Roh Kudus. Kalau abang belajar Alkitab itu akan dijelaskan. Yang tertulis aja nggak abang pelajari, masa yang nggak tertulis malah abang pelajarin? Yang tertulis aja disampaikan bang. Sekarang gitu loh. Yang tertulis aja, yang tertulis kan di situ dari Roh Kudus, bukan kan dari benih. Ada ayat di Alkitab yang ditulis yang harus penuh dengan penafsiran. Ketika kita makanya kita harus mengerti ada ayat yang tidak ditulis, tidak perlu ditafsirkan lagi. Contoh yang tidak. Kalau gini loh. Kalau di situ dituliskan dari Roh Kudus, itu harus ditafsirkan atau susah dimengerti? Ayat gue cuma bilang gini, ada ayat yang Alkitab yang tak perlu ditafsirkan lagi. Contoh apa? Jangan membunuh. Udah jangan membunuh nggak perlu kita tafsirkan jadi lagi. Kalau udah jelas. Tetapi ada beberapa ayat yang perlu ditafsirkan lagi. Udah. Kalau Matius 1 ayat 20 itu harus itu Abang jangan langsung lari ke atas. Aku mau nanya. Matius 1 ayat 20 itu nggak ditulis dalam Alkitab secara itu. Orang nggak ditanya Tritunggal, bro. Nggak ditanya Tritunggal. Santai aja Bang Yowis. Nah, justru aku mau tanya, Matius 1 ayat 20 itu ayat yang ditafsirkan atau nggak perlu ditafsirkan? Kita kan tanya, itu kan tidak secara detail umat Kristen percaya. Kenapa? Roh Kudus. Jaringan abang kacau bang Joy. Cari jaringan dulu Bang Joy. Udah bagus. Tertulis loh di situ. Yang itu Bang. Tapi kalau kita jelasan. Nggak jelas kami dengar suaramu Bang. Nggak jelas kami dengar. Kacau jaringanmu. Kayak robot. Udah bagus terakhir. Coba diulang. Joyce. Oke. Udah bagus. Abang duduk tenang biar jaringannya gini ya, juga boleh tenang. Kedengeran semua? Udah. Oke. Ya gini, jadi di Alkitab kenapa sampai orang bilang orang teman-teman kaum muslim, gue ngerti karena di Alkitab tidak dituliskan tentang tunggal, tetapi ada banyak orang Kristen yang masih bilang di Tritunggal ada kok. Nggak bahas Tritunggal ya, pertanyaannya gue bukan Tritunggal. Matius 1:20 yang ditanyakan bukan Tritunggal. Ini gue ambil contoh bro. Gue ambil contoh karena kan Bang Bob tanya penulisannya nggak ada. Nah gue ambil contoh Tritunggal pun nggak ada penulisannya di Bible. Tetapi kita percaya ternyata ketika kita pelajari, maksudnya tuh seperti itu, sama seperti yang kita tadi. Ketika udah panjang, udah tengah malam artinya di sini Om Bob dari Roh Kudus artinya benih Roh Kudus udah.